Penonton gue pasti ada tahu kalau gue memang sangat suka dengan model jam kayak si F91W ini ya. Bahkan bisa dibilang dibandingin jam tangan varian F91W yang belum pernah gue punya dengan yang gue pernah punya, bisa dibilang lebih dikit yang belum pernah gue punya gitu. Nah, bahkan saking sukanya sampai gue beli jam tangan F91W ini 2 kali gitu. Jadi dulu gue udah pernah punya jam tangan ini, tapi karena gue modif, gue macam-macamin ya, gue eksperimenin, akhirnya rusak dan banyak baret dan segala macam. Akhirnya gue beli lagi jam tangan ini gitu. Dan apa yang spesial dengan jam tangan varian ini dibandingin F91W lain yang gue punya gitu, sampai gue beli ini 2 kali gitu. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang F91W yang varian ini dan mengapa gue suka varian ini dibandingin varian yang lain gitu. Setidaknya dibandingin yang F91W warna basic hitam gini gitu. Jadi sekarang langsung aja kita mulai nih. Nah, pertama gue pengen ngebahas dulu latar belakang dari gue beli jam tangan ini gitu. Jadi dulu itu pas tahun 2019 gue pernah punya jam tangan ini dan sempat jadi jam tangan favorit gue. Bahkan ini itu varian F91W pertama yang gue punya gitu. Kalau orang-orang kan biasanya punya warna yang kayak gini, cuman yang list biru kayak si W59 ini ya. Gue justru pertama kali punya F91W yang warna ini gitu, yang versi WM. Bahkan pertama kali gue pegang, gue kira ini bukan F91W kalau gue nggak lihat dari tulisannya gitu. Soalnya kayak beda aja gitu, modern banget gitu. Sedangkan kalau gue lihat di gambar F91W itu ya hitam basic kayak gini gitu loh. Gitu gue pegang yang ini kayak lebih modern gitu rasanya, lebih modern. Secara warna pun lebih versatile gitu, jadi cuman silver abu gini ya, plus warna hitam, dan ya itu aja gitu sih. Nah, jam tangannya udah pernah gue pakai NATO strap, gue ganti-ganti strap macam-macam, dan gue suka banget dengan variannya ini gitu. Menurut gue warnanya versatile dan enak aja gitu dipakai ke setiap hal, mau gue olahraga, mau gue pergi ke tempat yang kasual, mau gue macam-macamin, oke, enak aja pakai varian ini gitu. Nah, tapi akhirnya gue bongkar-bongkar jam tangan ini, gue ganti-ganti baterainya, gue main-mainin digital dan segala macam. Akhirnya jam tangan itu nggak bisa diassemble balik gitu, sehingga gue harus comot modul dari F91W lainnya dan gue pasang di casingnya gitu. Mungkin kalian udah pernah lihat di video yang dimana gue jelasin koleksi varian F91W nya, dimana jam tangan itu udah punya beberapa pak gitu ya, ada lecet-lecet banyak. Dan ya akhirnya gue nggak pernah pakai lagi jam tangan itu gitu. Maka dari itu akhirnya gue beli lagi karena mengingat jam tangannya pernah gue suka banget ya, dan ya gue pengen pakai lagi gitu. Akhirnya gue beli lagi ini di jamtangan.com. Harganya sekitar 200 ribuan, 207 ribu kalau nggak salah. Padahal dulu itu murah banget ya. Sekarang harganya agak-agak naik perlahan-lahan gitu. Tapi ya menurut gue harganya tetap terjangkau banget gitu loh. Nah, kenapa gue beli lagi varian ini gitu? Apa yang sebenarnya lebih spesial varian ini dibandingin varian yang lain tuh? Nah, sekarang langsung aja kita bahas gitu. Nah, yang pertama yang spesial pasti adalah warnanya. Warnanya menurut gue ini warna yang modern ya. Dia nggak kelihatan terlalu retro sebenarnya sih, walaupun termasuk jam tangan retro. Tapi nggak gitu retro kayak ini nih. Ada warna hijau, oranye, kuning dan segala macamnya. Kayak warna ini ada gold, ada agak coklat-coklat gitu ya, merah. Kayak warna ini juga gitu ya. Poin dia lebih simple tapi tetap enak dilihat ya gitu. Nggak terlalu simple mungkin kayak seperti jam tangan Casio zaman sekarang yang warnanya negatif display. Kalau kalian tahu yang CA53W ya, yang kalkulator tapi yang versi warna hijau hitam yang full black gitu ya, itu kan menurut gue agak aneh gitu. Saya retronya jadi hilang. Ini tetap retro tapi dia lebih modern gitu loh, modern retro gitu sih, neo retro lah kalau kata orang-orang gitu ya kan. Bentukannya masih F91W biasa gitu ya. Kalau kalian mau nanya penjelasan lebih dalam tentang F91W, banyak yang udah pernah review, gue pun udah pernah review, jadi nggak bakal gue jelasin secara detail di video ini gitu. Video ini lebih spesifik tentang varian ini aja gitu, warnanya ya, tampilan luar. Tuh dia masih ada tulisan ikonik F91W nya dan list silver semuanya gitu ya. Warnanya itu cakep gitu, gue suka warnanya. Bahkan bisa dibilang ini itu varian F91W yang menurut gue paling versatile gitu ya. Dia mau kalian kombinasiin dengan warna strap apapun gitu ya, itu masih masuk gitu. Jadi ya cakep gitu, warnanya versatile abis gitu kok gue bilang. Misalnya nih, gue paduin dengan warna krem gini, ini masih masuk. Gue ambil warna oranye kayak gini, dia juga masih masuk, jauh lebih sporty pastinya, lebih fresh. Terus coba kita lihat lagi nih, nah hijau kayak gini juga masih masuk gitu. Pokoknya untuk kombinasi warna permainan strap ini jam tangan masuk aja gitu, selama ukurannya pas ya. Nah, hal berikutnya adalah jam tangan ini tuh punya wrist presence lebih berasa dibandingin F91W lainnya. Nah, ngomongin soal wrist presence, pasti wrist presence itu
hubungannya soal ukuran dan biasanya bobot gitu ya. Nah ukurannya sebenarnya sama F91W biasa ya sama-sama aja gitu, nggak ada bedanya sama sekali, nggak ada beda 1 mm pun gitu, sama aja, persis plek-plekan. Tapi begitu kalian pakai di tangan, warna yang ini itu justru lebih berasa kayak ada gitu di tangan kalian. Kan biasanya kalau orang bilang pakai F91W itu biasanya tinggal pakai dan ya jam tangannya berasa hilang di tangan kayak nyatu gitu. Tapi begitu pakai yang ini, wrist precision itu lebih berasa dibanding varian hitam kayak gini atau mungkin varian F91WM lainnya juga gitu. Ini lebih berasa gitu. Soalnya warnanya dia lebih bright, lebih terang ya kan. Dan warna terang itu justru di mata kita itu kelihatan lebih gede. Misalnya kalau kalian lihat mobil warna putih, orang pakai baju warna putih, motor warna putih, jam tangan warna putih itu kelihatan lebih ngepop, lebih gede gitu jadi ya dibanding warna hitam tuh. Soalnya tiap lekukan itu kelihatan dan sudut-sudutnya itu kelihatan gitu. Nah misalnya nih, kalau gue pakai jam tangan ini di tangan gue nih, kalian bisa lihat nih. Dan kalian bisa lihat ukurannya, dan gue tutupin pakai jam tangan ini nih. Kita tutup gini tuh. Tuh, jam tangan ini kelihatannya kecil di tangan gue. Mungkin kalau digambar gini nggak gitu kelihatan, tapi begitu diganti-ganti gini tuh, ini lebih kelihatan gede dibanding sebelahnya. Tuh, bisa dilihat tuh. Jadi pasti buat yang suka dengan F91 tapi berasa jam tangan kekecilan begitu dipakai, kan coba jam tangan ini nih. Menurut gue berasa lebih gede, entah kenapa, secara penglihatan ya maksudnya ya. Tapi ya tetap dia F91 tetap nyaman gitu. Jadi nggak mengganggu dengan ukurannya yang lebih gede, tapi berasanya kelihatan di mata itu lebih gede gitu. Ya setidaknya lebih kelihatan lah kalau dilihat gitu. Nah pasti kan orang-orang bisa bilang, tapi kan ada varian kayak A158, A159 ya kan. Kenapa nggak ambil yang kayak gitu kan, maksudnya dia lebih brightnya, lebih nge-bright, lebih polish warnanya kan ya kan, mengkilap banget tuh ya. Nah yang gue nggak suka dari varian itu adalah justru warna mengkilapnya itu menurut gue kadang berasa agak cheapy banget gitu, soalnya kan di plastik kan, resin juga. Misalnya kayak gue ambil nih jam tangannya ini ya, dia punya material itu yang sama dengan A158, A159, warna polish kayak gini di jam tangan plastik itu gue bilang kayak berasa cheapy gitu, kayak mainan anak-anak gitu. Tuh warna polis gini ya, kayak cheapy banget itu. Sedangkan ke warna kayak gini ini dia lebih kayak industrial, jadi ya tetap plastik tapi berasa itu nggak murahan gitu. Itu yang gue suka dari warna ini, plus nggak gitu lebay lah. Soalnya kalau mengkilap gini plus plastik itu menurut gue terlalu shiny banget, agak lebay sih kalau gue bilang. Makanya gue nggak gitu suka pakai jam tangan yang polis gitu ya. Warna gini tuh menurut gue lebih tone down gitu ya, lebih kalem, jadi ya lebih enak dipakai gitu. Kalau kalian suka yang rugged look gitu kan, ya inilah lebih baik gitu menurut gue sih, warnanya lebih kalem sih. Dan ya jadi itulah alasan gue kenapa gue sampai beli F91WM ini sampai 2 kali gitu. Kedua kali ini jadi berarti jam tangan ini. Ini bahkan udah gue pakai selama sejak beli itu, kayak beberapa hari lalu gue pakai terus full wear, nggak gue ganti-ganti pakai varian lain. Biasanya gue suka varian ini nih karena warnanya kalem ya kan, ini juga. Tapi ya sejak gue beli yang ini akhirnya gue pakai ini terus. Secara warna dia lebih ngepop, lebih modern, jadi nggak gitu retro. Plus dipakai itu warna hitam plus warna silver gini tuh menurut gue warna favorit gue gitu. Jadi dia tetap kalem tapi kelihatan gitu. Ya, gue suka lah varian ini. Nah, kalau kalian misalnya lagi bosen dengan varian F91W biasa dan pengen warna lebih ngepop tapi nggak gitu ngepop banget gitu ya, inilah varian menurut gue sangat direkomendasikan gitu. Secara ukuran sama, tapi berasa wrist presence itu lebih berasa gitu. Dan ya jadi itu aja video gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.